Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hukum asuransi dan menganalisis apa itu kasus dari Bakri Life dengan saya sendiri sebagai anggota kelompok Adnan Deni Muhammad Lubis dan Marsardi Purnama sebagai anggota kelompok. Dan aturan yang terkait di dalam kasus ini pertama ada KUH Perdata. Kemudian ada KUHD dari pasal 246 sampai dengan 308. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha peransuransian. Kemudian ada Keputusan Presiden RI Nomor 40. Kemudian dilanjutkan ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian ada juga Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor sekian. Dan dilanjutkan dengan KMK RI Nomor sekian. Pertama, pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD. Asuransi merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Kemudian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Kemudian ada memberikan pembayaran atas meninggalnya tertanggung atau hidupnya tertanggung. Kemudian ada syarat sahnya perjanjian asuransi, yaitu diatur sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata dan ditambah dengan ketentuan pasal 251 KUHD, yaitu mengenai pemberitahuan atau notification, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka pertanggungan menjadi batal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mars. Silakan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest, yaitu hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena peristiwa tidak tentu. Kedua, prinsip itikat baik atau utmost good faith, yaitu pengungkapan secara aman dan lengkap. Yang ketiga, prinsip keseimbangan atau indemnity principle, yaitu penanggung membayar kompensasi finansial terhadap tertanggung atas terjadinya kerugian. Yang keempat, prinsip subrogasi atau subrogation principle, yaitu pengalihan hak tuntut setelah klaim dibayarkan. Yang terakhir ada prinsip sebab akibat atau causality principle. Lalu keenam ada prinsip kontribusi, yaitu hak untuk sama-sama menanggung sesuai dengan kewajiban. Selanjutnya ada kejahatan perasuransian. Yang pertama menjalankan usaha perasuransian tanpa izin. Yang kedua penggelapan premi asuransi. Yang ketiga penggelapan kekayaan perusahaan asuransi. Yang keempat penerima, penada, pembeli, penjual kembali, pengagun kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan. Yang kelima pemalsuan dokumen perusahaan asuransi. Yang keenam, tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama-nama badan hukum atau bukan badan hukum. Selanjutnya ada kasus posisi Bakri Life. Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang mengeluarkan produk asuransi adalah PT Bakri Life pada tahun 2005. PT Bakri Life meluncurkan produk asuransi
Produk asuransi PT Bakri Life tersebut dinamakan Diamond Vista. Produk ini merupakan produk asuransi yang menawarkan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa, dengan lebih fokus memberikan return investment yang maksimum dan pasti atau fixed rate. Dan produk asuransi ini jauh berbeda dengan unit link maupun reksadana. Di dalam hal ini, PT Bakri Life melanggar perjanjian asuransi yang awalnya menyatakan akan menginvestasikan dana tertanggung ke 90% obligasi, 5% saham, dan 5% deposito. Tetapi nyatanya dana yang tertanggung diinvestasikan sebesar 80% ke portofolio saham. Selanjutnya, sehingga pada tahun 2008, perusahaan asuransi milik grup Bakri tersebut mengalami gagal bayar pada produk yang telah mereka terbitkan. Hal ini terjadi sebab perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham. Pada masa itu, saham-saham berguguran karena krisis global yang dipicu kasus subprime mortgage di Amerika Serikat. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan gagal bayar Diamond Investa mencapai 500 miliar. Untuk menyelesaikan masalah ini, dicapai kesepakatan Bakri Life akan mencicil kewajiban. Namun, pencicilan yang dilakukan Bakri Life bermasalah. Tidak semua pemegang polis dananya dikembalikan hingga pada tahun 2016, OJK mencabut izin operasional Bakri Life. Analisis terhadap kasus, adanya dugaan melawan hukum yang dilakukan Bakri Life dalam delik pidana, sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Soal asuransi wajib menyampaikan informasi yang benar. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu dan atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azan. Kemudian ada perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen menjelaskan bahwa tertanggung pemegang polis yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan, dan kemudian ada hak untuk informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi. Selain itu, pada pasal 62 Jungto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 62 ayat 1 Undang-undang ini menjelaskan tentang sanksi pidana bagi para pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji iklan, etiket, atau informasi. Pelaku usaha yang melanggar pasal ini dapat dikenai biaya denda pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Kemudian, pasal 8 pun menyebutkan bahwasanya perlindungan mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu memperdagangkan atau memproduksi barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Kemudian ada perlindungan hukum berdasarkan KUHD, yang pada pasal 280 KUHD menjelaskan bahwasanya tertanggung berhak memilih dan mendapat ganti kerugian dari satu tertanggung. Maka PT Bakri Life berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada penanggungnya. Lanjutkan pada pasal 21 KUHD 281, berdasarkan pasal ini, penanggung memiliki kewajiban untuk mengembalikan premi kepada tertanggungnya apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Apabila seperti halnya di dalam kasus, penanggung mengajukan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan negeri karena premi tertanggung diinvestasikan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Maka PT Bakri Life sebagai pihak tertanggung wajib mengembalikan premi kepada penanggung baik seluruhnya maupun sebagian.
Kemudian pada pasal 254 KUHD, berdasarkan pasal ini, para pihak dilarang untuk menyimpangi peraturan perundang-undangan ketika perjanjian asuransi sedang berlangsung, agar perjanjian asuransi terhindar dari unsur pertaruhan atau perjudian. Maka PT Bakri Life sebagai pihak tertanggung nyata-nyata telah menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi. Akibat penyimpangan yang terhadap peraturan perundang-undangan mengenai asuransi ini, yaitu kerugian yang dialami PT Bakri Life dan hilangnya premi tertanggung yang diinvestasikan. Setelah izin dicabut pada 2017 silam, maka berdasarkan keputusan OJK, setidaknya ada 5 kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Yang pertama, menurunkan papan nama baik di kantor maupun pusat atau kantor lainnya di luar kota, di luar kantor pusat. Kemudian ada menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada OJK paling lama 15 hari sejak tanggal pencabutan usaha. Yang ketiga ada penyelenggaraan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum Bakri Life serta membentuk tim likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2015 tentang pembubaran, likuidasi dan kepalitan perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Kemudian ada 4, menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban. Dan 5 adalah membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu penjelasan dari kami sebagai kelompok 6 dan kasus yang telah kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.